Halo teman-teman semuanya, nama saya Tajudinor dengan NIM 19103121 134. Nah, salam kenal ya semuanya. Jadi, saya akan membahas tentang UAS dari Manajemen Inovasi dan Kreativitas dengan dosen pengampu Ibu Ana. Dan simak ya semuanya. Masih. Oh ya, sebelumnya terima kasih sudah mampir di channel aku ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, materi yang akan saya bawa yaitu tentang mengelola kreativitas. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung tentang bagaimana sih mengelola kreativitas itu, nah jadi di video kali ini saya akan bahas tentang materi tersebut. Jadi simak sampai akhir ya teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Selain itu, kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal yang baru, karena kreativitas bisa mewujudkan ide-ide cemerlang kita. Berikut ini adalah contoh-contoh kreativitas. Berikut ini adalah contoh-contoh kreativitas di dunia fashion. Nah, contohnya itu seperti kita membuat fashion terbaru tentang baju ataupun tentang hal yang terkini. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih tentang perbedaan dari kreativitas dan inovasi? Nah, jadi untuk kreativitas dan inovasi berbeda ya teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Nah, jadi bisa dikatakan untuk kreativitas sendiri itu adalah suatu memunculkan ide baru atau suatu hal yang mau kita buat. Nah, jadi itu tadi tentang kreativitas. Nah, sedangkan untuk inovasi sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan orang-orang. Nah, dari kreatif tadi, inovasi ini suatu pengembangan yang udah kita buat dari suatu hal yang kreativitas kita buat. Nah, jadi untuk kreativitas dan inovatif, untuk kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru dan inovatif adalah sifat yang menerapkan solusi dari kreatif. Nah, kreatif tapi tidak inovatif menjadi sia-sia nih, karena ide hanya sebatas pemikiran tanpa ada tindakan nyata. Nah, jadi kreatif dan inovatif itu saling berkaitan ya teman-teman. Nah, bagaimana sih mengelola kreativitas? Nah, jadi dalam video saya yang saya baca dari buku John Watmore dalam bukunya yaitu Realizing Creativity: How Leader Can Develop Creative Potential in Their Terms, yaitu menyodorkan sebuah checklist yang membantu kita untuk mengelola kreativitas dengan optimal. Jadi di sini ada 6 poin yang dijelaskan oleh John Watmore terkait mengelola kreativitas dengan optimal. Yang pertama, mengenali sumber-sumber yang potensial dari kreativitas. Itu terbagi menjadi 3, ada internal, eksternal. Untuk internal yaitu karyawan. Setiap karyawan bukan hanya yang bekerja atau berada di bagian riset dan penelitian atau pengembangan yang memiliki daya kreativitas. Untuk eksternal, pengguna, konsumen, pelanggan mereka mempunyai selera, insting, dan imajinasi yang dikaitkan dengan penghargaan mereka terhadap produk atau jasa layanan yang kita tawarkan dan pasarkan. Kemudian itu juga saingan baik langsung dengan produk dan jasa layanan yang sama atau sejenis maupun yang tidak langsung yang secara keuangan akan mengambil sebagai alternatif terhadap produk kita. Contohnya yaitu antara bubur dan mie instan. Kemudian untuk supplier dari bahan baku atau sebaliknya distributor dari produk kita. Mereka menampung sekian banyak pasukan dan informasi dalam keseharian mereka berbisnis dan tidak mustahil mempunyai masukan yang berharga untuk dikembangkan menjadi kreativitas dan selanjutnya inovasi. Yang kedua, selaku pimpinan, Anda bisa merangsang ide-ide kreatif dengan bertanya setiap hari kepada individu karyawan
atau sekelompok yang berbeda dengan mengobrol dengan mereka dalam suasana yang lebih informal dan santai, contohnya sewaktu makan siang di kantin. Hal ini akan mendorong setiap karyawan berpikir lebih dari biasanya dan berharap suatu waktu ditanya oleh atasan mereka. Yang ketiga, memfasilitasi atau melengkapi dengan fasilitas dan lingkungan yang mendorong timbulnya kreativitas. Contohnya menyediakan khusus sebuah ruangan dengan perlengkapan komputer yang memadai, kemudian menaruh produk-produk saingan, menaruh gambar-gambar pada penemu besar seperti Thomas A. Edison yang membangkitkan semangat orang menggali dan mengeluarkan ide-ide kreatif. Yang keempat, dibentuk gugus-gugus brainstorming dan fokus group dengan pesan atau penugasan tertentu, baik dalam batasan dan arahan produk dan jasa yang ingin dihasilkan maupun dalam kerangka waktu. Hal ini dapat menjadi lebih formal sifatnya. Nah, yang kelima, pemimpin sesekali bergabung dalam diskusi penggalian ide tapi tanpa mendominasi. Boleh mendorong dan jangan terlalu lama bersama mereka. Nah, hal ini dikarenakan pada umumnya kreativitas menjadi mandul di hadapan pimpinan, apalagi yang otoriter seperti yang dikatakan oleh Profesor Teresa Ambiel dari Harvard Business School bahwa ada kecenderungan pimpinan tidak terlalu suka jika bawahannya terlalu kreatif. Selain karena alasan pribadi seperti merasa tersaingi atau merasa dipucundangi, juga dalam rangka meredam karyawan yang bersangkutan untuk tidak terlalu bertingkah. Poin yang keenam atau yang terakhir yaitu sebuah proses kreativitas dan inovasi yang berhasil bisa menjadi pelajaran dan menjadi sebuah standar umum. Prosesnya bukan inti hasilnya. Sebuah kreativitas harus dapat dikembangkan menuju inovasi karena itu adalah hasil-hasil akhir yang nantinya ditawarkan dan dipasarkan kepada pengguna atau konsumen. Karena semakin inovatif semakin bernilai, apalagi tidak mudah ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu dari sejak semula perlu diterapkan kriteria dan dibuat SOP atau Standar Operational Procedure. Baiklah, berakhir sudah penjelasan materi yang sudah saya sampaikan tentang mengelola kreativitas. Semoga teman-teman semuanya pada paham tentang apa sih itu, bagaimana tentang mengelola kreativitas. Sampai jumpa di video selanjutnya dari saya. Terima kasih.